Kuya dan Lutung, petualangan pedas di kebun merah. Di tengah hutan yang lebat, hiduplah dua sahabat, yaitu Lutung, seekor monyet yang selalu penasaran dan penuh akal, serta Kuya, seekor kura-kura yang bijaksana tetapi sedikit penakut. Suatu hari, saat mereka bermain di hutan, Lutung tiba-tiba mengutarakan ide baru. "Kuya, ayo kita keluar dari hutan. Kita pasti menemukan tempat yang lebih seru." Kuya menggeleng. "Tapi kita dilarang pergi tanpa pengawasan orang tua." Lutung tertawa kecil. "Ah, kau terlalu penakut, Kuya. Tidak ada yang akan terjadi. Ayo, kita berpetualang." Setelah didesak berkali-kali, akhirnya Kuya setuju, meski hatinya masih ragu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah kebun penuh tanaman dengan buah merah yang menggoda. Warnanya cerah, mengkilap di bawah sinar matahari, terlihat manis dan segar. Lutung dan Kuya sejenak terdiam dan terkesima dengan pemandangan kebun buah tersebut. Mata Lutung berbinar. "Lihat itu, Kuya, buah-buahan merah. Kita harus mencobanya." Kuya menelan ludah. "Tapi ini bukan kebun kita, Lutung. Bagaimana kalau ini milik seseorang?" Lutung tertawa. "Ah, sedikit saja. Tidak akan ada yang tahu. Ayo." Mereka berdua masing-masing mengambil segenggam penuh buah merah itu. "Kita harus memakannya banyak sekaligus agar rasa manisnya terasa nikmat," kata Lutung. "Ayo, kita makan bersama-sama. 1, 2, 3. Namun, bukannya rasa manis yang mereka harapkan. Lidah mereka langsung terasa terbakar. "Pedas! Pedas!" Lutung dan Kuya berteriak sambil melompat-lompat. Lidah mereka terasa seperti terbakar api. Teriakan mereka begitu keras hingga seorang petani pemilik kebun mendengar dan berlari menghampiri. "Hei, kalian mencuri cabeku! Awas kalian!" bentaknya. Kuya dan Lutung terperanjat kaget mendengar seseorang berteriak dan berlari ke arah mereka. Karena panik, Lutung langsung melompat ke pohon dan berlari secepat mungkin, meninggalkan Kuya yang masih kepedasan di tempat. Namun, setelah berlari jauh, Lutung baru sadar Kuya tidak bisa lari cepat. Ia kembali mengintip ke kebun, khawatir sahabatnya dalam bahaya. Namun, betapa terkejutnya dia. Kuya tidak dihukum. Sebaliknya, ia malah digendong oleh bapak petani tadi. Lutung menggaruk kepalanya. "Apa-apaan ini? Kenapa Kuya malah disayang?" Lutung mengira dengan digendong menunjukkan kasih sayang. Dengan hati penasaran, Lutung terus mengikuti bapak petani itu dari jauh. Namun, saat tiba di pekarangan rumah, Kuya dimasukkan ke dalam kandang dan diberi makanan enak. Lutung semakin heran dan iri.
Kenapa Kuya hidup santai, dapat makanan enak, sedangkan aku harus bersembunyi di luar? Lutung yang iri kepada Kuya tidak mendengar apa yang diucapkan bapak petani. Sebenarnya, bapak petani tadi berkata kepada Kuya, "Makanlah yang banyak, besok kau akan kumasak menjadi sup kura-kura." Kuya merinding. "Astaga, bagaimana ini? Aku harus keluar dari sini," pikir Kuya dengan perasaan ketakutan. Malam harinya, ketika petani sudah tertidur, Lutung menghampiri Kuya, berusaha merayu Kuya untuk bertukar tempat. Karena Lutung ingin merasakan makanan enak yang dimakan Kuya, serta rumah tempat tidur Kuya yang diberikan bapak petani. "Kuya, aku ingin hidup enak sepertimu. Ayo kita bertukar tempat. Aku di dalam, kau bebas." Kuya yang masih kesal karena ditinggalkan oleh Lutung pura-pura berpikir lama. Kuya berpura-pura menolak. "Tidak, Lutung, di sini aku bisa makan enak dan tidur nyenyak." Lutung kemudian merayu Kuya lagi. "Memangnya kamu tidak rindu kepada orang tuamu?" kata Lutung. Kau benar, aku rindu ayah dan ibuku. Aku akan bebas dan kau bisa menggantikanku di sini menikmati makanan ini." Dengan senang hati, Lutung masuk ke dalam kandang, sementara Kuya berjalan keluar dengan santai. "Selamat menikmati hidup enak, Lutung," kata Kuya sambil tertawa kecil dan pergi. Keesokan paginya, terdengar suara dari luar kandang, "Srek, srek." Lutung terbangun dan mengintip. Lutung melihat petani sedang mengasah pisaunya. "Hari ini aku akan memasak sup kura-kura yang lezat," kata petani sambil tersenyum. Mata Lutung membelalak. "Tunggu, apa maksudnya? Aku yang di kandang? Berarti aku yang akan dimasak?" Karena panik, Lutung menggunakan akal liciknya. Ia berpura-pura mati dengan terlentang dan lidah menjulur. Saat bapak petani membuka kandang, ia melihat monyet yang sudah mati dan terkejut. "Apa? Kura-kura berubah jadi monyet mati?" Saat petani lengah, Lutung langsung melompat ke atas pohon dan kabur ke hutan. Di hutan, Lutung langsung berlari ke rumah Kuya dan menemukan orang tuanya sedang menunggu. Orang tua Lutung memarahinya. "Lutung, kau pergi tanpa izin, mencuri dan meninggalkan temanmu sendiri." Lutung menunduk malu. Lutung menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Kuya hanya tersenyum kecil. "Apa kau belajar sesuatu dari ini, Lutung?" Lutung mengangguk. "Aku salah. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu. Aku iri tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku tidak akan serakah lagi." Orang tua Lutung mengangguk puas. "Bagus. Ingat, teman sejati tidak akan meninggalkan satu sama lain dalam bahaya." Sejak saat itu,
Lutung tidak lagi serakah dan lebih menghargai persahabatan dengan Kuya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Kuya dan Lutung kali ini adalah tetaplah menjadi teman yang setia, baik dalam keadaan susah maupun senang, dan bantulah teman kita saat mereka sedang dalam kesulitan. Serta harus mentaati nasihat orang tua ya. Anak manis, sekian cerita dari Ibu Pri. Selamat bermimpi indah. Anak manis, pejamkan mata, peluk bonekamu, tarik selimut.